wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana cara memainkan alat musik tradisi Indonesia. Nah, salah satunya kita akan mempelajari angklung, yang nanti kalian silahkan buka LK-nya dan buku paketnya mengenai belajar musik angklung. Nah, sebelum beranjak ke belajar musik angklung, kita perlu mengetahui bagaimana cara memainkannya, seperti yang telah kalian pelajari dan dibaca LK dan modulnya di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana cara membaca notasi. Notasi ini terbagi antara dua, yaitu ada not balok dan not angka. Not angka ini sering diistilahkan sebagai numerasi, ya. Nah, silakan kalian buka pada tabel di LK, ada numerasi, ada not. Not ini yang disebut dengan do, re, mi, fa, sol, la, si sampai angka 7. Nah, do ini sama dengan angka 1, re 2 dan seterusnya sampai 7, itu disebut dengan not si atau nada si, ya. Not diartikan sebagai nada atau tanda nada yang terdapat pada tangga nada diatonis. Nah, selanjutnya daripada itu ada beberapa hal dari clef atau kunci. Nah, ada di tabel sebelah kanan paling ujung. Clef atau kunci ini ada 3 bagian, yaitu kalau dilihat dari bagian piano, yaitu sebelah kiri paling ujung disebut dengan bass clef atau bass clef. Nah, di tengah itu disebut dengan middle clef, dan sebelah kanan itu disebut dengan treble clef. Nah, perbedaannya ini nanti dapat dilihat dari gambar atau simbol dari clef-clef tersebut atau kunci-kunci tersebut. Untuk treble itu nanti bentuknya seperti huruf G, namun huruf G yang memiliki keindahannya. Kemudian bass clef yang paling kiri itu bentuknya seperti huruf J dan terdapat titik 2. Nah, itu biasanya untuk kunci F, dan kalau yang G itu untuk kunci C dan G dan seterusnya. Untuk di middle itu untuk biasanya antara pertengahan, mau ke kanan atau ke kiri. Nah, itu untuk clef atau kunci, ya. Kunci yang mana, Pak? Bukan C, D, E, F. Nah, itu salah satunya, ya, sub-subnya. Nah, pada dasarnya kunci untuk lambang atau simbol pada nanti penulisan di not baloknya itu hanya menggunakan 2 clef saja atau 2 kunci. Nah, bagaimana nanti pada saat pengaplikasiannya? Kalian pasti pernah lihat kan di Google ada beberapa kunci atau lambang yang seperti bendera, kemudian yang bulat kosong, bendera hitam, putih, atau bisa disebut toge, ya, toge putih, toge hitam. Nah, di kalangan kita ini. Nah, dapat dilihat di sini, kita pelajari dulu. Yang kita pelajari ini adalah irama. Irama 4/4, ya. Irama 4/4 yang kita pelajari untuk memudahkan dalam memahami lambang not. Nah, untuk lambang not ini Bapak sudah siapkan materinya. Lambang-lambang not yang nanti akan digunakan pada not balok, yaitu ada yang lambangnya atau bentuknya bulat polos, ya. Itu diartikan sebagai 4 ketuk, ya. Ingat-ingat, 4 ketuk. Kemudian selanjutnya ada yang toge warna putih, ini seperti ini, ya, bisa dilihat. Ini diartikan sebagai 2 ketuk. Kemudian yang toge hitam ini diartikan sebagai 1 ketuk. Nah, perbedaannya warna, ya, putih 2 dan hitam 1. Kemudian ada yang selanjutnya, ini sama-sama hitam, ya. Yang terakhir ini hitam, namun ada perbedaannya, yaitu terdapat benderanya, ya, benderanya
ini artinya setengah ketuk, ya, lebih kecil dari 1. Nah, maksudnya apa? Mari kita lihat contoh sebelah kanan ini, ya. Bapak menggunakan salah satu nada so. So itu apa? Berarti 5, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini kita ambil yang so sebagai contoh. Nah, kenapa ini sebelum ada so dan setelah so ini ada garis pembuka dan penutup? Nah, garis-garis ini, ya, garis pembuka dan penutup ini disebut dengan garis birama. Jadi setiap kalian akan membuat sebuah notasi, dibuka dulu diawali dengan garis awal dan garis akhir, itu dengan garis birama, ya. Garis birama ini disebut dengan untuk patokan ketukannya dalam satu bar, ya. Nah, ini satu kurung ini disebutnya dengan sebutan bar, ya, kolom bar. Jadi 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Nah, itu disebut dengan bar kurung. Kemudian kita lanjut lagi. Contoh dari 4 ketuk, lambang not 4 ketuk. Ini contohnya dalam satu kurung ini dengan irama 4/4, artinya berarti dalam satu kurung terdapat 4 ketuk. 4 ketuk ini dengan satu nada, ya. Jadi artinya seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Nah, itu 4 ketuk. Jadi kalau dicontohkan tu, wa, ga, pa. Nah, ini ketukan. Paham, ya? Nah, namun dalam satu kurung ini terdapat 4 ketukan, namun hanya terdapat satu nada, nadanya so. Berarti so ini memiliki makna dia bahwa terdapat 4 ketuk so. Jadi tidak perlu tulis so. Nah, itu berbeda arti lagi nanti. Tapi ini satu nada 4 ketuk. So, jadi panjang. So, ya. Nah, kemudian contoh yang 2 ketuk ini dicontohkan menggunakan nada mi. Do, re, mi, ya, nada 3 atau mi. Mi ini, ya, bisa dilihat titik ini menandakan kekosongan tanpa nada tapi berisi, ya, beda lain dengan 0. 2 ketuk ini berarti artinya nada 3 ini atau nada mi ini berartikan 2, berarti re, mi, paham, ya? Mi. Nah, mi ini ketukannya mi, ya. Kemudian yang satu ketuk ini dicontohkan dengan nada sol lagi. Nah, ini hanya ada satu ketuk. Do, re, mi, fa, sol, 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 sol. Nah, tiap ketukan ini berarti mengandung satu. So, so. Kalau ketukannya dalam satu kurung ini so semua dan menggunakan lambang satu ketuk, jadi so, 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 so. Paham, ya? Dan setengah ketuk yang terakhir, contohnya seperti ini. Perbedaan antara satu ketuk dengan setengah ketuk itu di atas nada ini terdapat garis apa? Horizontal, ya. Garis horizontal di atasnya. Jadi cara bacanya di bawah dan di atas terdapat nada. Jadi seperti ini. So, 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 so. Jadi banyak kan? Nah, itu perbedaannya, anak-anak. Nah, setelah itu di sini not angka dan ini not balok. Kalau kalian menemukan soal atau perintah, silakan transkripsikan not angka menjadi not balok. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama, kalian buatlah sebuah 5 garis horizontal, ya, 5 garis horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Setelah kalian membuat 5 garis horizontal, kemudian buat kunci atau clef G. Nah, kunci clef G ini seperti ini. Kalian tarik titik awalnya
dari garis kedua paling bawah. Garis 2 paling bawah berarti 1, 2. Nah, di sini silakan kalian buat seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Paham ya? Sampai situ clef G. Kemudian langkah ketiga kalian cek not angkanya, ya. Sekarang lihat, ini garis-garis ini disebut dengan staff, ya. Garis-garis ini disebut dengan istilah staff, bukan staf pegawai, ya, tapi staff di sini mengartikan sebagai garis para nada, ya. Kenapa para nada? Karena di atasnya atau di dalamnya. Para itu atas, nada itu berarti yang sesuatu hal yang berbunyi, nada suara. Nah, bisa dilihat kenapa pakai garis. Ini merupakan simbol-simbol pada zaman Romawi kuno, ya, musik. Nah, garis pertama paling bawah, coba dilihat, perhatikan. Garis paling bawah ini merupakan simbol sebagai nada mi atau angka 3, ya. Kemudian di tengahnya ini garis, ini kolom. Di kolom ini, di tengah-tengah antara garis, yaitu simbolnya merupakan fa, nada fa atau angka 4. Dan seterusnya di garisnya 5, di kolomnya 6, di garis 7. Nah, kemudian di kolom atas 7, di kolom di atas garisnya 7 itu bukan 8 tapi 1 titik apa? 1 titik atas. Kemudian di garis di atasnya 2 titik atas. Di kolomnya 3 titik atas. Dan terakhir di garis paling atas itu 4 titik atas. Paham ya? Kemudian di mana satunya, Pak? Kok langsung di angka 3 atau 0? Nah, kalian sesuai kebutuhan. Kalau misalkan di soal not angka ini terdapat nada do, barulah kalian membuat, atau misalkan nada re, do re fa mi so. Nah, ya. Nah, misalkan kalian menemukan soal seperti ini. Nah, ternyata di sini ada nada do dan re. Otomatis kita harus menempatkan lambang-lambang tersebut ke dalam staf-staf ini. Tapi di mana re-nya? Re tanpa titik, ya. Kalau re ada titiknya berarti di atas. Kalau re tanpa titik atau do tanpa titik, ini berarti di middle. Middle-nya di sini. Berarti di bawah 3 termasuk ke dalam kolom 2. Kemudian do-nya, do middle, do tengah tanpa titik, ini berada di garis. Nah, berarti kalian menambahkan garis tambahan, ya, namanya garis bantu. Nah, inilah do di garisnya. Paham ya? Nah, baiklah. Sekarang kita coba langsung, ya. Jadi tolong pahami dan cermati video ini dengan baik. Bapak akan memulai dengan soal. Jika kalian menemukan soal seperti ini, do, re, fa, mi, sol, dan titik, otomatis yang kalian buat ini yaitu, lihat mas baik-baik, ini dari kiri ke kanan. Jadi jangan ditumpuk, ya, dari kiri ke kanan. Silakan. Tadi di soalnya ada do, re, fa, mi, sol, dan titik. Berarti kita langsung do-nya di mana? Berarti kita buat garis bantu di sini, ya. Garis bantu. Nah, sekarang lihat do dan re di atas nada do dan re itu ada garis horizontalnya tidak? Kalau ada, berarti itu termasuk lambang not setengah ketuk, ya. Lambang not setengah ketuk berarti lambangnya yang mana? Toge hitam pakai bendera, ya. Nah, toge hitam pakai bendera. Kemudian re
Re berarti simpan di kolom bantu. Kolom bantu sama-sama berarti toge hitam pakai bendera. Kemudian fa silakan lihat di mana tadi, di kolom ke 1 ya, di antara setelah garis paling bawah yaitu 4. Gunakan toge hitam pakai bendera. Kemudian mi ada 3 yaitu di garis paling awal ya, di garis paling awal yaitu di paling bawah yang pada saat kalian memulai, bukan di garis bantu. Ingat, setelah mi kalian lihat nada so, di atasnya ada garis horizontal atau tidak? Nah, kalau tidak berarti itu merupakan lambang not 1 ketuk. Nah, sekarang kalian lihat lambang not itu yang mana? Berarti yang toge hitam tanpa bendera. Kita simpan di garis kedua ya, garis kedua dari bawah. Nah, garis kedua dari bawah itu merupakan nada 5 atau so. Sekarang kita simpan toge hitam tanpa bendera. Sekarang lihat di sebelah kanannya setelah so ada titik atau enggak? Ada ya. Nah, kalau kalian melihat titik berarti itu termasuknya 1 ketuk atau 2 ketuk. 2 kan? Berarti tidak jadi pakai toge hitam tanpa bendera, tapi toge putih. Oke, simpan toge putih di garis 5. Maksudnya di garis nada so ya, nada so berarti garis kedua paling bawah. Nah, begitulah cara kalian membuatnya untuk memasukkan nada-nada not angka ke dalam lambang not, yaitu staf-staf atau para nada pada not balok dan menjadilah sebuah not balok. Ketika kalian membuat pada bar pertama itu berarti kurung pertama, ini di awal tidak perlu pakai garis buka, tapi pada setelah itu kalian tutup dengan garis penutup seperti ini. Dan selanjutnya jika kalian melihat soal berikutnya, begitulah. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian paham dan mengerti atas semua materi yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan yang kurang paham dari video ini, bisa kalian tanyakan di grup WA atau di Japri boleh, tapi kalau bisa di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.